Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Desi Mediarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN dan teman-teman seperjuangan PGMIB yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami tentang ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lina Ristianti dengan NIM 2321050 selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Lina Ristianti dengan NIM 2321050, Naura Lutfia Hasna dengan NIM 2321051, Wafik Izulhana dengan NIM 2321052, dan Nafaati Zikria dengan NIM 2321053. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu globalisasi sebagai tantangan, globalisasi dan nasionalisme, serta meningkatkan ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu globalisasi sebagai tantangan. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi negara di dunia sekarang ini adalah globalisasi dengan segala aspeknya. Terlebih bagi para pemimpin negara-negara dunia ketiga. Setidaknya ada dua tantangan berat yang harus mereka hadapi, yaitu yang pertama, gerakan ke arah demokratisasi politik sebagai akibat semakin menyebarnya gagasan demokrasi ke seluruh dunia. Pada pertengahan tahun 1980-an, gelombang demokratisasi ini menyeruak ke permukaan, ditandai dengan runtuhnya negara-negara Eropa Timur, dan dampaknya kebebasan politik mengalami lompatan yang luar biasa pada waktu itu. Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin yang berlangsung selama kurang lebih 5 dekade sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sejak itu, wacana tentang globalisasi ekonomi lebih intensif dibahas dalam forum-forum akademik dan pembicaraan tingkat tinggi para pejabat pemerintahan, masyarakat, pebisnis, wartawan, dan tidak terkecuali kalangan LSM di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, telah melahirkan proses demokratisasi politik seperti telah dibahas pada bab sebelumnya. Yang kedua yaitu tekanan terhadap ekonomi nasional yang semakin kuat. Intensifnya diskusi mengenai globalisasi pada dasarnya dilatar belakangi oleh dampak yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut, terutama bagi ekonomi nasional. Globalisasi ekonomi yang muncul bersamaan dengan kebangkitan ekonomi neoliberal di Inggris dan Amerika Serikat pada era tahun 1970-an telah memunculkan suatu bentuk konfigurasi ekonomi politik baru di mana pasar ditempatkan di atas negara. Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya ada di Orde Baru atau Orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang ini pun masih tetap diterima konsep tentang ancaman sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada mulanya, kita mengenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan atau ATHG sebagaimana dirumuskan dalam Konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1972. Di masa sekarang hanya dikenal dengan satu istilah saja, yakni ancaman. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, istilah ancaman juga diartikan sama, yakni setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Dari ketentuan hukum di atas, maka ancaman telah mencakup di dalamnya gangguan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam rangka membangun integrasi maupun dalam pembangunan demi mencapai tujuan bangsa. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Sejalan dengan perubahan zaman, maka konsepsi ketahanan nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. Pertama, adanya asumsi bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara selalu datang dari lingkungan eksternal negara itu. Kedua, ancaman yang datang akan selalu bersifat tradisional, berupa kekuatan senjata, sehingga menuntut respon yang bersifat militer pula. Asumsi di atas memberi pemahaman amat terbatas terhadap konsep ketahanan nasional. Dalam kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia, baik sebagai warga negara dan dunia, tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek non-militer, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan narkotika, kriminalisasi, kerusakan alam, dan sebagainya. Ancaman berdimensi ideologi, contohnya ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatar belakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan yang berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok negara Islam Indonesia. Bagi Indonesia, keberadaan kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengancam kewibawaan pemerintah sehingga harus ditindak. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi. Sedangkan secara eksternal dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Ancaman berdimensi teknologi informasi adalah munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kejahatan siber dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan iptek di Indonesia, sehingga ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Ketergantungan terhadap negara lain tidak saja menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk-produk negara lain, tetapi lebih dari itu, sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi
yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia. Ancaman berdimensi keselamatan umum ialah adanya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana lain ialah yang disebabkan oleh manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis atau menahun. Misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Bencana alam baik langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, keamanan transportasi juga merupakan salah satu dimensi ancaman keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia. Materi yang kedua yaitu globalisasi dan nasionalisme. 1. Globalisasi. Secara umum, globalisasi adalah sebuah gambaran tentang semakin ketergantungan di antara sesama masyarakat dunia, baik budaya maupun ekonomi. Istilah globalisasi juga sering dihubungkan dengan sirkulasi gagasan, bahasa, dan budaya populer yang melintasi batas negara. Fenomena global ini kali disederhanakan oleh kalangan ahli sebagai gejala kecenderungan dunia menuju sebuah perkampungan global atau global village, di mana interaksi manusia berlangsung tanpa halangan batas geografis. Hal ini tentunya sebagai bagian tak terpisahkan dari kemajuan teknologi informasi yang menyediakan fasilitas manusia modern untuk menjalin komunikasi secara murah dan mudah. Pada saat yang sama, isu-isu dalam bidang politik, ekonomi, demokrasi, dan HAM dengan begitu cepat dapat mempengaruhi situasi yang terjadi di suatu negara. Berikut adalah beberapa pengertian dari globalisasi. Yang pertama, globalisasi sebagai transformasi kondisi spesial temporal kehidupan. Hidup yang kita alami mengandalkan ruang dan waktu. Namun fakta ini juga berarti jika terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang dan waktu, terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup. Misalnya, berbeda dengan masa lampau akibat kemajuan teknologi, informasi sebuah berita atau kejadian di kawasan dunia lain dapat diketahui dalam beberapa saat saja oleh penduduk di belahan lain. Yang kedua yaitu globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Dengan kata lain, globalisasi menyangkut transformasi cara memandang, berpikir, merasa, dan mendekati persoalan. Isi dan perasaan kita tidak lagi hanya dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam lingkup hidup di mana kita berada, tetapi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Yang ketiga yaitu globalisasi sebagai transformasi modus, tindakan, dan praktek. Pada bagian ini, globalisasi menunjuk pada proses kaitan yang makin erat semua aspek kehidupan pada skala mondial. Segala gejala yang muncul dari interaksi yang semakin intensif dapat dilihat dalam dunia perdagangan, media, budaya, transportasi, teknologi, informasi, dan sebagainya. Globalisasi sering diidentikan dengan satu internasionalisasi, yaitu hubungan antar negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Yang kedua, liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar atau borders world dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara atau visa. Yang ketiga yaitu universalisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, kendaraan, dan seluruh pelosok penjuru negara. 4. Westernisasi atau Amerikanisasi, yaitu ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Dan yang kelima yaitu deteritorialisasi, yaitu perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat dan jarak menjadi berubah.
Pengertian nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menyatakan bahwa kesetiaan atau loyalitas tertinggi seseorang individu harus diabadikan kepada negara dan bangsanya atau nation state, sehingga terhadap suatu perasaan yang sangat mendalam dalam bentuk suatu bentuk ikatan yang erat terhadap tanah airnya. Dengan tradisi-tradisi sosial budaya serta pemimpin di daerahnya dalam perjalanan sejarah dalam kekuatan yang berfluktuasi sesuai dengan perkembangan dan dinamika zaman. Unsur nasionalisme ada 4, diantaranya yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang terakhir, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Aspek emosi dalam nasionalisme. Yang pertama, aspek kolektivitas dalam nasionalisme. Karena lebih disebabkan oleh adanya suatu bentuk ikatan kebersamaan yang didasari oleh adanya satu kesatuan perasaan emosi. Yang kedua, faktor idealistik, yaitu merupakan suatu bentuk penyembahan kolektif dari bangsa tertentu terhadap suatu cita-cita bersama yang pada gilirannya akan melegitimasi sikap dan perilaku kelompok. Yang ketiga, aspek memori kolektif kesejarahan atau historitas, yaitu adanya kecenderungan yang akan dibangun untuk menumbuhkan semangat dan perasaan bersatu dalam suatu bentuk konsep kebangsaan. Dan materi yang terakhir yaitu meningkatkan ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, yaitu yang pertama dalam bidang politik. Dengan demokrasi menjadi sistem politik di Indonesia yang berintikan kebebasan mengemukakan pendapat, kemudian politik luar negeri yang bebas aktif, dan melaksanakan sistem pemerintahan yang baik atau good governance dengan prinsip partisipasi, transparansi, rule of law, responsif, efektif, dan efisien. Yang kedua dalam bidang ekonomi, dengan menjaga kestabilan ekonomi makro dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bunga, kemudian menyediakan lembaga-lembaga ekonomi yang modern atau perbankan, pasar modal, dan lain-lain, dan mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional. Dan yang terakhir dalam bidang sosial budaya, dengan meningkatkan sumber daya manusia yaitu kompetensi dan komitmen melalui demokratisasi pendidikan, penguasaan ilmu dan teknologi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, dan terakhir menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyajian dan penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.